Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini, Selasa 7 November 2023 dengan judul Damai dan Sukacita dalam Roh. Ayat renungan kita dapat dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Merupakan hak istimewa setiap orang Kristen untuk menikmati tuntunan Roh Allah yang dalam. Kedamaian surgawi yang manis akan meliputi pikiran, dan Anda akan suka merenungkan tentang Tuhan dan surga. Anda akan mengenyangkan diri dengan janji-janji mulia dari firman-Nya. Bila Roh Allah mengendalikan pikiran dan hati, jiwa yang bertobat bersorak dengan suatu nyanyian yang baru, karena ia menyadari bahwa dalam pengalamannya janji Allah telah digenapi, bahwa pelanggarannya telah diampuni, dosanya telah ditutupi. Ia telah mengadakan pertobatan kepada Allah karena pelanggaran hukum ilahi dan iman kepada Kristus yang mati untuk pembenaran manusia. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kedamaian dalam percaya dan sukacita dalam Roh Kudus. Percaya membawa kedamaian dan percaya kepada Tuhan membawa sukacita. Percaya, jiwaku berkata percaya. Istirahatlah di dalam Tuhan. Dia mampu memelihara apa yang untuknya Anda telah berkomitmen untuk menyerahkan kepadanya. Dia akan membawa Anda lebih daripada pemenang melalui Dia yang telah mengasihi Anda. Terpujilah Tuhan, bila mana renungan ini menjadi satu pekabaran yang indah untuk kita dapatkan. Tentu kita berada dalam satu situasi di dunia yang penuh dengan tantangan sekarang ini. Walaupun mungkin terkadang juga kita hidup dalam zona nyaman yang terkadang membuat kita tidak tahu sesungguhnya arah dan tujuan kita. Tetapi ini menyadarkan kita bagaimana kuasa dan tuntunan Roh Kudus akan menolong kita untuk memperoleh akan damai dan sukacita. Karena kedamaian yang ditawarkan dunia, sukacita yang ada bersifat sementara, dan tidak akan ada kepuasan dalam setiap manusia, dan segala sesuatunya tidak akan mengarahkan kedamaian, hanya di dalam Tuhan saja. Bila mana kita memohon kepada Roh Kudus Tuhan, maka dalam situasi apapun yang kita hadapi, maka tercipta kedamaian yang akan meneguhkan iman kita. Dia akan selalu menyertai kita sehingga kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepadanya yang tidak akan pernah meninggalkan kita, dan melalui kuasa Roh Kudus yang mendiami hati kita akan menuntun kita sepenuhnya untuk bergantung dan juga menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan Tuhan yang setia akan tetap memimpin dan peduli kepada anak-anaknya. Semoga iman kita diteguhkan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu bila mana hari ini kami umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, berkesempatan kembali untuk dapat memberikan hati kami ke dalam Tuhan ya Bapa. Sebelum kami melanjutkan dalam segala kegiatan aktivitas, kami mau ya Bapa, kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dalam hidup kami, supaya kami tetap disadarkan bahwa kami di dalam dunia untuk dituntun, untuk terjadi proses penyempurnaan melalui kuasa Roh Kudus Tuhan bagi karakter, sifat, tabiat kami, supaya hari demi hari kami akan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan ya Bapa, biarlah ya Bapa, sukacita kami hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap melindungi, menyertai, dan bahkan ya Bapa tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu hari ini dimanapun kami berada, dalam berbagai problema dan berbagai kesulitan kesusahan yang ada. Biarlah ya Tuhan, kuasa Roh-Mu akan tetap mengingatkan supaya kami umat-umat-Mu tetap berserah diri, memberkati umat-umat Tuhan yang berada di dalam segala tantangan, dalam berbagai harapan yang mereka layangkan dalam doa. Tuhan, biarlah Engkau akan memberikan jalan yang terbaik dalam segala problema yang dihadapi. Demikian juga yang sakit
Tuhan yang akan memberikan pemulihan. Begitu banyak sakit penyakit yang ada dalam tubuh, yang terkadang ya Tuhan dalam berbagai usaha tidak kunjung sembuh. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bekerja di dalamnya, dan biarlah mujizat Tuhan terjadi, dan bila manapun itu akan dilalui Bapa, itu menjadi satu kesaksian umat-Mu tetap setia ya Bapa, bagi para janda-janda dan anak-anak yatim yang terlantar dimanapun berada. Begitu banyak penderitaan yang mereka rasakan. Tuhan bekerja ya Bapa, sehingga mereka tetap memperoleh dan dapat dekat dengan Tuhan dalam segala keperluan dan kebutuhan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memiliki cara. Ya Bapa, memberkati juga bagi umat-umat Tuhan yang berada di zona peperangan sekarang ini. Tuhan akan berkati ya Bapa. Kami tahu ini adalah pertandaan akhir zaman, tetapi kami berharap biarlah berkat perlindungan Tuhan bagi umat-umat Tuhan, sehingga mereka juga tetap dapat merasakan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, bila mana hari ini ada secara khusus umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun, biarlah Tuhan yang akan memberikan berkat khusus kesehatan dan panjang umur, serta iman mereka diteguhkan. Semoga berkat ini menjadi bahagian kami semua. Terpuji Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.